Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku di Netku. Mungkin kalian udah banyak ya yang tahu kalau di YouTube itu beredar bot saya yang terkait dengan toko shop. Yang dimana kalau kalian cari nggak ada yang orang lain yang pernah bikin bot seperti ini, terus dikasih tahu cara bikinnya kayak gimana, nggak ada. Mungkin mereka ada, cuman nggak disebarin cara bikinnya gimana, buat dipakai pribadi doang. Jadi kalau kalian cari di YouTube atau di Google mungkin hanya Netku ya yang bikin bot Telegram PPOB kayak gini. Nah, gimana sih ceritanya saya bisa bikin bot ini sampai kepikiran bisa bikin bot toko shop buat jualan PPOB, buat jualan akun. Sebenarnya itu berasal dari ada salah satu pelanggan yang dimana dia memesan kepada saya pengen beli bot Telegram untuk jualan akun premium ya. Kalau nggak salah tuh banyak banget yang minta kayak gitu. Mas bisa nggak bikin bot Telegram yang jualan akun premium? Ada Spotify, ada Netflix, ada akun apa itu namanya, akun yang lain-lain gitu. Nah, yang mereka jual ini akun saring, akun saret. Misalnya CapCut, akunnya dibagi-bagi, satu akun dijual ke banyak orang gitu. Jadi aksesnya itu bersama-sama. Jadi akun saret yang dijual sama mereka. Nah, saya bikinin tuh botnya untuk jualan akun. Udah berhasil sih, udah berjalan. Cuma masalahnya terkaitnya integrasi ke payment gateway-nya itu sulit. Banyak sekali tantangan dan rintangannya. Nah, penjualan akun premium itu kan ilegal tuh. Jadi nggak bisa lah di approve oleh payment gateway. Jadi sulit kita untuk mencari metode payment gateway. Kemarin saya ajukan ke TriPay, tapi di layanan TriPay nggak menerima kalau merchantnya itu nggak mempunyai website, jadi nggak bisa itu. Akhirnya saya tambahin lah produk yaitu PPOB 1 dan PPOB 2. Kebetulan saya juga pernah pakai layanan DigiPlate ya waktu dulu tuh. Jadi saya tambahin aja nih akun DigiPlate. Kemudian ada lagi member yang datang. Ini botnya milik siapa? Katanya milik aku. Terus dia tanya lagi, bisa integrasi ke OK Connect atau integrasi ke order kuota atau integrasi ke API Game. Nah, dari API Game inilah saya melihat kalau ada layanan lain yang bisa diintegrasikan yaitu toko voucher. Akhirnya saya integrasikan ke PPOB 2. Nah, di toko voucher ini ada fitur top up game selain jualan PPOB ya, selain e-money sama pulsa, jadi ada top up game. Dari sinilah sejarah awalnya saya mengintegrasikannya. Nah, awalnya itu saya tuh pengennya agar user bot, pengguna bot ini bisa menggunakan akun toko voucher mereka masing-masing. Tapi masalahnya sejak awal saya buat udah ada beberapa pelanggan ya yang beli waktu itu. Mereka ini kesulitan mendaftar akun DigiPlate khususnya di bagian verifikasi. Mereka nggak punya NPWP, nggak punya data-data yang dibutuhkan, nggak punya KTP gitu. Akhirnya saya putusin untuk pakai akun bersama. Jadi pakai akun saya aja, terus mereka tinggal pakai aja. Saya nambahin margin sedikit, kurang lebih saya tambahin 100 rupiah sebagai prosesornya. Kemarin 50 rupiah ya, sekarang saya naikin jadi 100 rupiah per transaksi ya. Nah, itu juga masih udah cukup murah, bisa ditambahin lagi marginnya gitu. Nah, setelah itu jadi user itu sekali beli bot ini mereka bisa langsung pakai, bisa langsung jualan. Tinggal mereka deposit aja nih, ada isi saldo. Di sini kan ada yang namanya produk Netku. Di sini itu sebenarnya produk toko voucher yang di mixing gitu. Produk toko vouchernya ini mereka tinggal deposit ke akun saya. Nanti saya depositkan ke saldo server mereka gitu. Sehingga bisa dipakai untuk transaksi ke layanan pembayaran untuk membeli produk PPOB-nya. Oke, lanjut ya. Kenapa saya mempromosikan produk ini terus menerus? Nggak ada henti-hentinya. Promosi di blog, promosi di Google, promosi di berbagai tempat gitu. Itu karena saya mendevelop project ini udah lama. Dari tahun 2023 lalu ya, kalau nggak salah itu banyak banget yang beli.
dan saya udah menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan project ini, jadi nggak mungkin lah saya nggak ngambil keuntungan ya kan. Keuntungan yang saya dapatkan itu dari member yang sewa gitu. Saya beli server, terus member yang sewa, terus saya dapat margin sisa dari jasa penyewaan ini. Nah itu makanya saya terus mempromosikan program ini kepada banyak orang. Makin banyak orang yang install, makin banyak keuntungan saya gitu. Ya kalian bayangin aja lah, bekerja selama beberapa waktu nggak dapat hasil. Bayangin aja kayak gimana itu. Kerjanya selama 5 bulan lebih ya nggak dapat hasil. Sekarang hasilnya udah ada nih, produknya udah ada nih, cuma pembelinya aja yang kurang. Makanya saya promosiin terus buat ini, siapa yang mau bikin, udah bisa transaksi, udah ada programnya, ini bisa dibeli dengan harga yang murah. Kalian bisa jualan akun, ini ada my produk ya, produk toko, bisa jualan akun digital kayak gini. Misalnya kalian punya produk digital gitu, anggap aja misalnya voucher atau segala macam, bisa ditambahin ke sini. Nah ini kategorinya apa, SKU-nya apa, nama produknya apa, terus masukin harga beli, kalian beli produknya itu dari mana, dari supplier mana gitu. Terus kalian tambahin di harga jual, terus jumlah stok atau salinannya berapa. Misalnya kalian pengen jual sebanyak 20 unit ya. Nanti ini produk akan berkurang seiring ada yang pembeli. Nah ini sampel, tambahin file, nanti filenya akan diunggah ke server Telegram gitu. Misalnya file sampelnya kayak gini, bisa berupa rekaman video atau video panduan tutorial, bisa ditempel di upload di sini gitu. Lalu di deskripsi keterangan, pilih produk manual atau produk otomatis. Kalau produk manual biasanya setelah user checkout itu bakalan dipending dulu transaksinya, nunggu respon dari admin. Tapi kalau dalam waktu 5 jam nggak direspon, saldo mereka bakalan dikembalikan ya. Sebenarnya bukan 5 jam sih, sebenarnya 5 menitan kalau nggak salah ya, saya lupa itu settingannya. Ada juga produk manual. Nah ini produk manual ini ketika kita punya produk sendiri, misalnya script atau file atau apalah, pokoknya bisa diunggah ke sini lalu dikasih keterangan. Misalnya arsipnya ada passwordnya gitu, kita kasih keterangannya. Jadi user itu setelah mereka membeli dan membayar, nanti produknya bakalan mereka terima secara langsung. Ini adalah fitur utama yang ditawarkan sejak pertama kali. Kalau PPOB itu merupakan fitur tambahan, jadi fokusnya itu enggak PPOB. Tapi ini ya, fitur PPOB ini ternyata menarik banyak orang. Banyak orang yang pengen bikin bot Telegram top up game. Mereka tertarik, terus mereka beli ya. Ada banyak yang berdatangan, mereka beli program-program ini. Ya terima kasih sih kalau kalian suka dan tertarik sama bot ini ya. Semoga bisa membantu kalau kalian pengen jualan gitu. Tapi saya nggak bertanggung jawab sama toko yang kalian buat. Saya kan hanya menjual program. Masalah promosi, cari pembeli itu masalah kalian sendiri kan. Udah nggak ada hubungannya sama saya. Jadi saya itu menyediakan fasilitas. Fitur lain yang saya sematkan di sini adalah rekapannya. Nah, rekapan ini adalah sebagai informasi untuk menunjukkan kepada pemilik toko mengenai sudah berapa banyak terjual, omsetnya berapa, bulan ini rugi atau untung ya, laba atau rugi gitu. Nah, di sini bisa dilihat, di download di bagian transaksi sukses. Kalau dia mengalami kerugian, biasanya kan biaya servernya itu yang dihabiskan bulan ini 24.000. Terus nanti net income-nya bulan ini dapat 23.000, berarti minus ya. Omset 400 berarti dia mengalami kerugian bukan laba. Jadi bisa di-download dan ini ada catatan riwayat transaksi bulanan. Dan riwayat transaksi bulanan ini juga dikirim ke setiap admin setiap tanggal 30 jam 8 pagi sebagai catatan transaksi mereka rugi atau untung, laba atau rugi ya. Biasanya kan kalau counter itu mereka punya catatan sendiri mengenai mekanisme penghasilan. Bahkan di dashboard ini sudah saya lengkapi dengan fitur untuk melihat apakah dia untung. Ini omset ya, pendapatan kotor, jumlah produk yang terjual. Nah bot-bot ini sebenarnya dapat dipakai oleh siapa aja.
Fiturnya sih gampang-gampang banget, tinggal kita setup. Untuk integrasinya juga udah lumayan ya, udah banyak. Ini saya mau nambah lagi Mitrend gitu. Ini saya kemarin ditolak Mitrendnya, jadi belum bisa integrasi. Kalau saya udah diterima nanti bakalan saya tambahkan method payment Mitrend, tapi saya masih bingung apakah Mitrend itu bisa dipakai menggunakan satu domain atau enggak gitu. Kalau dia bisa dipakai satu domain, saya bakalan integrasi juga ke Mitrend. Kalau TriPay ini harus pakai domain, memang harus pakai domain, nggak bisa pakai bot langsung gitu. Kalau yang ini bisa. Nah, ini saya sekarang sedang mencari lebih banyak pembeli untuk menggunakan program ini. Kalian tertarik nggak untuk menginstal program kayak gini? Ya, ada panel manajerialnya, ada tombol-tombolnya, bahkan perintah-perintahnya ini bisa kita setting sendiri loh. Jarang ada yang menyediakan program buat Telegram yang dimana perintahnya bisa kita bikin sendiri. Kita bisa membuat perintah sendiri nih mau pakai pesan HTML, mau pakai apa, ini kan otomatis nih. Kalau kita pakai defaultnya HTML, defaultnya kalau kita tambahin foto nanti jadi foto dia. Ini bisa bikin perintah sendiri, kita pengen bikin perintah apa aja hingga kita bisa setting sendiri. Salah satu bot yang udah nyeting perintahnya itu kayak gini. Mana ya, saya agak lupa ini. Nah, ini dia ini nyeting sendiri perintahnya. Kan awalnya itu nggak kayak gini, dia setting, dia ubah-ubah perintahnya kayak gini. Kalau kita mau ngedit perintah kan di start ini ada start ini, terus di sini. Nah, masuk ke sini. Ini bisa diedit-edit ya. Ini ada pemisah-pemisahnya gitu. Jadi setiap ada perintah ini kita harus membuat respon ya. Ini respon. Kalau yang ini dia merespon trigger dari start. Kalau yang ini merespon dari compline. Ini bisa diubah-ubah sih menu-menunya. Nih. Nih. Jarang sih ada bot yang menyediakan fitur multi perintah kayak gini, cuman di netku aja yang menyediakan. Saya udah sediakan dashboard sehingga mereka yang membeli nggak perlu lagi beli domain, yang dimana bakalan nambah biaya sewa gitu. Apa kalian tertarik untuk membeli program ini? Saya masih mencari pengguna loh, masih mencari pengguna sebanyak-banyaknya. Karena saya nggak pakai program ini, saya sebagai developer saya menyediakan fasilitator mirip seperti Buka-all-shop yang menyediakan layanan untuk orang membangun toko. Nah, kalau Buka-all-shop kan membangun toko, membangun aplikasi toko berbasis Android, tapi kalau saya berbasis Telegram gitu. Siapa yang tertarik, ayo linknya saya tempel aja di deskripsi ya.